Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradi dengan NPM 24733032, Prodi Pengembangan Produk Agroindustri semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau rangkuman dari video ajar tentang pembuatan sarung tangan lateks. Nah, yang pertama itu, apa itu latex dipping? Itu adalah latex dipping merupakan teknik mencelupkan cetakan ke dalam kompon lateks untuk memperoleh produk yang diinginkan. Kompon akan menempel pada cetakan dan membentuk sebuah film yang merata. Untuk cetakan itu bernama former. Former itu ada berbagai macam jenis. Ada yang berbentuk balon, dan juga ada berbentuk seperti sarung tangan dan lain sebagainya. Untuk pembentukan film tadi, inilah yang akan membentuk sebuah produk. Terdapat berbagai macam teknik dipping atau pencelupan. Nah, apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sarung tangan lateks ini? Yang pertama yaitu tangki pencelupan. Yang kedua yaitu yang disebutkan tadi, yaitu former atau pencetaknya. Pencetaknya itu ada berbagai macam bentuk. Selanjutnya yaitu ada teknik dipping strike dip. Merupakan teknik pencelupan paling sederhana. Former yang sudah kering dan dibersihkan dicelupkan ke dalam kompon, dalam tangki yang berisi kompon. Kemudian former ditarik keluar secara perlahan. Kemudian kompon lateks yang menempel diberi perlakuan beading. Beading itu yaitu seperti balon, di ujung balon untuk meniup itu ada seperti lipatan. Kemudian yaitu keberhasilan dan kekeringan former menjadi faktor utama keberhasilan dalam teknik strike dipping. Dapat digunakan untuk produk-produk seperti sarung tangan, kondom, balon, dan lain sebagainya. Untuk teknik dipping strike dip ini diperlukan wetting ability untuk membasahi former, dan untuk wedding ability-nya harus bagus. Cara wedding ability ini di sebuah kompon lateks yang paling krusial, yaitu former yang kita pakai harus benar-benar bersih dan harus betul-betul kering. Karena jikalau melakukan strike dip, jadi kemampuan kompon untuk melakukan dan membasahi former harus bagus. Caranya di teknik ini dilakukan dengan pencelupan. Yang kedua yaitu ada teknik dipping coolant method, yaitu perbedaan dengan strike dipping tadi. Pada metode ini menggunakan koagulan atau konservan digunakan untuk mengganggu kestabilan lateks. Prinsip kerjanya yaitu former atau cetakan dicelupkan ke dalam koagulan dan dikeringkan. Seperti contoh pada praktikum pembuatan balon, itu kita celupkan former atau cetakan ke dalam koagulan dan dikeringkan. Nah, ketika former ini dicelupkan ke dalam lateks, maka lateks itu maka koagulan yang ada di permukaan former akan menyebabkan kestabilan lateks dan menyebabkan lateks akan membeku dan membentuk film di permukaan former. Selanjutnya itu ada teknik dipping coolant method, yaitu proses dipping menggunakan koagulan, dimulai dari membersihkan former. Kemudian former yang sudah dibersihkan kemudian diberikan perlakuan preheating atau former preheat. Pada pembuatan sarung tangan, former sarung tangan biasanya di preheat dengan cara direndam dalam air hangat.
yaitu ada selanjutnya ada coagulant diffing method. Setelah former melalui tahap preheating, former kemudian dicelupkan ke dalam koagulan. Kemudian koagulan adalah zat kimia yang memfasilitasi destabilisasi lateks hingga lateks menempel ke cetakan atau former. Kemudian selanjutnya bahan kimia yang biasa digunakan yaitu ada kalsium klorida, kalsium nitrat, asam asetat, selanjutnya yaitu apa saja yang bisa membuat gagal pada proses pencetakan dalam pembuatan sarung tangan lateks. Yang pertama ada di dispersi. Dispersi itu seperti yang dilakukan pada praktikum sebelumnya, yaitu dispersi dimasukkan ke dalam ball mill kemudian dihaluskan. Yang kedua yaitu ada former atau cetakan. Cetakan itu harus benar-benar bersih, kering untuk menjaga kualitas dari sarung tangan nanti atau produk lainnya. Yang ketiga yaitu ada koagulan. Koagulan ini adalah suatu larutan untuk mempercepat pembekuan pada karet atau lateks cair. Yang kemudian ada lama waktu pencelupan atau dwelling time. Lama pencelupannya itu sekitar dalam praktikum sebelumnya itu 1 kali pencelupan waktunya itu 1 menit dan dilakukan 2 kali pencelupan. Yang selanjutnya ada kondisi bahan. Kondisi bahan baku itu harus benar-benar bersih. Kemudian yang selanjutnya ada formulasi. Formulasi juga sangat berpengaruh pada hasil dan kualitas yang diinginkan dalam sebuah produk lateks atau karet. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.